Assalamualaikum, balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Bi. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang makanan yang perlu dihindari oleh ibu hamil. Makanan apa aja sih? Nah, sebelum kita mulai membahasnya, kayak biasa buat yang baru mampir channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow IG @bidandanbi ya, karena situ juga aku biasanya ngasih tips-tips tentang kesehatan. Dan juga nih, kalau misalnya ada ibu hamil yang misalnya mau pijat hamil atau pijat anak, pijat bayi, pijat laktasi kalau misalnya payudaranya tuh bengkak atau ada sumbatan ASI, terus juga pijat nifas, mau relaksasi setelah melahirkan, itu aku ada buka home care ya. Jadi kalian bisa langsung cek aja ke IG @bidandanbi. Oke? Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Ibu hamil itu memang harus makan makanan yang bergizi seimbang ya, yang banyak nutrisinya. Karena bukan hanya untuk tubuh ibu itu sendiri, tapi juga untuk bayi yang ada di kandungannya. Nah, tapi nggak semua makanan itu boleh loh dikonsumsi sama ibu hamil. Jadi apa aja sih makanan yang perlu dihindari saat hamil? So, tonton video ini sampai selesai ya, oke? Yang pertama, makanan terlalu pedas dan terlalu asam. Jadi saat hamil itu kan memang ya kita tuh bawaannya pengen makan ini, pengen makan itu gitu kan. Malah pada hamil muda itu biasanya pengennya makan yang asam-asam. Misalnya kayak mangga asam. Nah, ini sebenarnya perlu dihindari ya. Karena apa? Karena pada saat hamil itu kan tubuh kita itu ada perubahan hormon. Nah, karena perubahan hormon ini itu akan membuat asam lambung itu menjadi meningkat. Jadinya kalau misalnya ibu hamil itu, apalagi hamil muda, terlalu banyak makanan yang asam, itu akan mengakibatkan asam lambung itu ya makin lah itu meningkat. Itu akan memperberat beban kerja lambung. Terus juga nanti bisa mengakibatkan juga iritasi gitu loh pada lambungnya. Kalau udah iritasi gimana? Akhirnya ibunya nggak bisa makan apapun. Akhirnya nutrisinya nggak ada yang masuk ke dalam tubuh ibu. Bayinya perkembangannya gimana dong? Perkembangannya jadi terhambat. Nah, itu kan akan memperburuk ibu dan juga akan memperburuk bayi yang ada dalam kandungannya. Terus juga kalau misalnya banyak makan yang terlalu pedas, itu juga bisa mengakibatkan diare sama ibunya. Sama kalau misalnya ibu itu diare, nah itu nanti kan akan mengakibatkan bisa dehidrasi ibunya. Kalau ibunya dehidrasi, kekurangan cairan, akan berakibat juga ke janin yang ada dalam kandungannya. Jadi semua itu nanti akan beresiko kepada janin yang ada dalam kandungan ibu gitu. Makanya kalau misalnya pengen banget makan makanan yang asem atau pedas, boleh kok, tapi dikit aja. Jadi cuma cicipin aja, jangan sampai puas gitu loh makannya. Jangan kayak sebelum hamil. Kalau misalnya udah hamil kan ada perubahan hormon, beda gitu loh hormonnya sama sebelum hamil. Jangan sampai yang berlebihan. Oke. Yang kedua, makanan yang dibakar. Makan makanan yang dibakar itu sebenarnya yang ditakutin adalah kalau misalnya makanan yang dibakar itu sampai kayak gosong, sampai kayak ada arangnya gitu, sampai kayak angus gitu. Nah, itu sebenarnya yang perlu dihindari. Dan sebenarnya bukan hanya untuk ibu hamil nih yang sebaiknya jangan banyak-banyak makan makanan yang dibakar, tapi juga buat yang nggak hamil, baik cewek ataupun cowok, itu sebaiknya jangan banyak-banyak makan makanan yang dibakar. Karena kalau misalnya terlalu banyak makan makanan yang ada arangnya, itu bisa meningkatkan resiko terkena kanker usus. Nah, itu kan bahaya dong. Jadi baik ibu hamil ataupun yang nggak hamil, ataupun cewek ataupun cowok, itu sebaiknya jangan terlalu banyak makan makanan yang dibakar. Boleh, tapi jangan sering-sering banget gitu loh, karena itu bisa meningkatkan resiko terkena kanker usus. Yang ketiga, makanan terlalu manis. Jadi pada saat hamil muda nih, di trimester 1 di bawah usia 12 minggu, itu kan biasanya tuh akan mengalami mual muntah. Jadinya kayak males makan. Jadinya makan apa aja tuh dimuntahin lagi gitu kan. Nah, pada memasuki trimester kedua nih, di usia di atas 12 minggu, itu biasanya ibu mual muntahnya udah berkurang. Jadi udah kayak mau makan ini, mau makan itu tuh udah bisa gitu loh. Nah, itu yang perlu diwaspadai adalah kalau ibu itu kebanyakan makan makanan yang terlalu manis. Kayak martabak manis, es campur, es krim, dan lain-lain terlalu banyak. Itu kan nanti akan berakibat berat badan ibu naik berlebihan. Berat badan naik berlebihan pada saat hamil itu bahaya loh, karena bisa mengakibatkan diabetes mellitus gestasional. Jadi diabetes dalam kehamilan. Kalau pada saat hamil mengalami diabetes dalam kehamilan, itu bisa mengakibatkan bayi ibu itu dalam kandungan jadi besar. Jadinya pas dia lahir nanti berat badannya itu berlebihan. Jadi berat badannya itu di atas dari berat badan normal bayi lahir. Nah, ini kalau misalnya bayi itu besar ya nantinya jadi susah untuk melahirkan
secara normal gitu. Dan ibu juga bisa mengalami preeklamsi, yaitu komplikasi dalam kehamilan. Dan ini bahaya ya. Jadi pada saat hamil itu memang harus membatasi nih makan makanan yang terlalu manis, jangan berlebihan. Boleh makan tapi hanya dikit aja, cuma nyicip aja, jangan sampai berlebihan. Oke. Dan ibu hamil juga harus memantau penambahan berat badannya. Aku udah pernah bikin ya tentang kenaikan berat badan ibu hamil yang seharusnya, yang normalnya, yang ideal itu berapa sih, di video aku yang ini. Linknya ada di deskripsi ya. Yang keempat, makanan terlalu asin. Pada saat hamil, garam itu memang memiliki salah satu kandungan yang dibutuhkan oleh ibu hamil, yaitu yodium. Nah, manfaat yodium bagi ibu hamil itu misalnya mencegah keguguran, mencegah penghambatan perkembangan otak bayi, dan juga mencegah bayi berkembang gak sempurna. Jadi emang manfaatnya itu banyak gitu loh garam ini untuk ibu hamil. Tapi nih, kalau misalnya ibu itu makan yang terlalu banyak nih asin-asin, misalnya nih ibu itu suka ngemil yang asin-asin gitu ya, kayak ciki-cikian gitu atau cemilan-cemilan asin yang lainnya, itu bisa mengakibatkan ibu mengalami preeklamsi. Preeklamsi itu adalah suatu penyakit yang sering dialami oleh ibu hamil dan menjadi salah satu penyebab kematian pada ibu hamil. Jadi bahaya banget kan. Nah, gejalanya itu biasanya adanya pembengkakan pada anggota tubuh, juga tekanan darah yang sangat tinggi, dan juga adanya protein pada urin ibu hamil. Jadi preeklamsi itu merupakan komplikasi kehamilan yang biasanya disebabkan oleh tekanan darah yang sangat tinggi. Dan kalau misalnya ibu tuh makan makanan asin terlalu berlebihan, itu juga bisa menyebabkan pembentukan ginjal janin itu menjadi terganggu, mengalami dehidrasi dan juga obesitas. Jadi boleh makan makanan asin tapi nyicip aja, dikit aja, jangan yang berlebihan ya. Karena semua yang berlebihan itu pastinya nggak akan baik. Yang kelima, makanan mentah atau makanan setengah matang. Banyak nih penelitian yang mengatakan kalau makanan mentah itu banyak mengandung bakteri. Salah satunya adalah salmonella yang bisa menyebabkan tipes. Terus juga ada bakteri E. coli. Nah, makan mentah ini misalnya daging mentah atau enggak sushi. Sushi itu kan biasanya kan pakai ikan yang mentah gitu kan. Terus juga ada seafood, misalnya ada seafood yang mentah. Terus juga telur misalnya setengah mateng atau yang nggak mateng, itu sebaiknya dihindarin. Dan yang ditakutkan juga adalah parasit toksoplasma. Parasit toksoplasma ini biasanya ada di dalam saluran cerna kucing. Nah, pada beberapa kasus di mana kalau misalnya parasit ini keluar, entah itu lewat kotoran kucing, terus parasit itu tumbuh di rumput, terus rumputnya dimakan sama kambing atau sapi atau yang lainnya, terus hewan itu kita potong, kita makan dagingnya, tapi dagingnya itu nggak mateng. Nah, itu akhirnya parasitnya itu bisa pindah ke tubuh ibu hamil. Kalau misalnya parasit itu ada di dalam tubuh ibu hamil, itu bisa mengakibatkan keguguran. Bahkan bayi bisa mengalami kecacatan, misalnya kayak hidrosefalus, yaitu lingkar kepala bayi yang sangat besar, melebihi dari normalnya. Jadi ibu hamil itu harus menghindari makanan yang mentah atau makanan yang setengah matang. Makanan ibu itu harus dipastikan benar-benar matang supaya parasit toksoplasma atau enggak bakteri-bakteri itu bisa benar-benar mati gitu loh. Yang keenam, keju lunak impor yang tidak dipasteurisasi. Pasteurisasi itu adalah sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan untuk membunuh organisme kayak bakteri, protozoa. Jadi pasteurisasi pada susu itu adalah metode sterilisasi yang berfungsi membunuh kuman penyebab penyakit yang bisa mengkontaminasi susu itu. Keju itu kan olahan dari susu. Kalau misalnya susu ini nggak diolah secara baik, maksudnya nggak dipanaskan dalam suhu tertentu atau dalam waktu tertentu, sehingga jadinya keju ini tuh nggak benar-benar matang gitu. Ada beberapa keju yang ternyata kalau nggak dipasteurisasi itu hasilnya masih ada sisa-sisa bakteri gitu di dalam keju itu. Nah, yang paling sering itu adalah keju yang mengandung bakteri Listeria. Nah, bakteri Listeria ini ternyata bisa masuk menembus placenta atau ari-ari dan bisa mengakibatkan keguguran. Nah, maka dari itu sebaiknya pilih-pilih kalau mau makan keju. Keju lunak impor yang tidak dipasteurisasi itu biasanya yang bentuknya tuh bongkahan gitu. Tapi kalau kita makan yang dalam bentuk keju kayak mozzarella, keju cheddar, itu sih sebenarnya masih aman. Yang ketujuh, ikan laut tinggi merkuri. Jadi nggak semua ikan laut itu aman ya untuk dikonsumsi, apalagi jenis ikan laut yang besar-besar kayak misalnya hiu, makarel, tuna sirip kuning dan sebagainya. Itu biasanya kadar merkurinya itu cukup tinggi. Jadi ibu hamil bisa pilih ikan laut yang ukurannya itu kecil atau sedang karena kadar merkurinya itu lebih rendah. Juga jangan berlebihan nih makannya, paling nggak seminggu 2 kali. Karena merkuri itu memang sangat berbahaya ya, bisa membuat perburukan perkembangan otak janin dan bisa menimbulkan kecacatan pada janin. Nah, kalau ikan tawar itu lebih aman, kayak misalnya ikan nila, ikan lele, ikan gurame. Yang kedelapan, mengandung kafein. Nah, makanan atau minuman yang mengandung
kafein itu biasanya ada di minuman bersoda, ada di kopi, teh, bahkan juga ada di coklat. Kenapa ibu hamil harus menghindari kafein yang terlalu banyak? Karena kafein ini bisa menembus plasenta atau ari-ari. Nah, kafein yang mengenai janin itu bisa berisiko menyebabkan kematian pada janin mendadak dan juga BBLR atau berat bayi lahir rendah. Nah, menurut penelitian itu boleh mengkonsumsi kafein itu maksimal 200 mg sehari. Misalnya kopi instan itu nggak boleh lebih dari 2 cangkir per hari. Dan juga kafein itu memiliki senyawa fenol. Nah, senyawa fenol ini bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga itu bisa menyebabkan anemia. Begitu juga sama ibu hamil. Kalau ibu hamil kebanyakan mengkonsumsi kafein juga akan menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Jadinya akan mengakibatkan anemia pada kehamilan. Jadi ibu hamil boleh minum kafein tapi dengan jumlahnya tidak berlebihan, yaitu 200 mg per hari atau 2 cangkir per hari. Yang ke-9, susu yang tidak dipasteurisasi. Jadi susu yang nggak dipanaskan dengan benar-benar matang dan juga waktunya yang singkat. Nah, kandungan bakterinya itu otomatis masih ada dong dalam susu itu. Jadi kalau misalnya ibu hamil mau minum susu, itu pastiin susunya itu udah dipasteurisasi. Lihat ya di kemasannya susu itu udah dipasteurisasi atau belum. Nah, susu untuk ibu hamil itu biasanya sih udah aman ya untuk ibu hamil. Yang ke-10, makanan junk food. Makanan junk food itu misalnya kayak mie instan, burger, fried chicken, pizza, dan lain-lain. Nah, itu sebaiknya makannya nggak berlebihan ya. Boleh makan, tapi jangan yang berlebihan. Cukup 1 atau 2 kali seminggu. Karena biasanya makanan junk food itu tinggi kadar pengawetnya dan juga kadar garamnya. Makanya itu nggak bagus untuk ibu hamil. Aku juga udah pernah bahas ya tentang bahayanya makan junk food untuk ibu hamil di videoku yang ini. Linknya ada di deskripsi ya. Jadi ibu hamil harus pilih-pilih makanan ya. Karena kalau misalnya salah nih makannya, itu akan berakibat ke ibu dan juga ke bayi yang ada dalam kandungannya. Jadi makan makanan yang sehat, makan makanan yang banyak nutrisinya. Oke, ibu, itu tadi adalah tentang makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube dan B ini. Makasih banyak ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton video aku kali ini. Nonton juga video yang lainnya ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.